dosen Pemudi. Perkenalkan, nama saya Mimin Mentasi dari SMA Negeri 1 Manigi dengan nomor daftar ujian 2024 228850 dan dengan nomor peserta PPG 201199639051 dengan materi keseimbangan lingkungan di kelas 10 pada jam 10.00 sampai dengan 11.30. Izinkan saya untuk mengikuti ujian UKIN pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 di Universitas Pakuan Bogor. Silakan untuk menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silakan untuk baca doa dulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Evan, Naira, Hujan, kemudian Ferry sakit. Ada yang sakit. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan lagi, bisa berkumpul lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian pernah mendengar tidak atau pernah melihat tanah longsor? Pernah melihat banjir? Pernah melihat banjir Di Padang. banjir di mana? Itu kenapa bisa terjadi longsor banjir? Banjir itu Karena hujan besar. Kenapa? sampah. Karena sampah. Kemudian penerbangan hutan. Tidak adanya reboisasi. Itu dikarenakan adanya karena apa? Ya, karena jorok, karena ulah apa? Manusia. Kalau hewan, apakah melakukan penerbangan hutan? Tidak. Tumbuhan apakah dia tumbang sendiri? Tidak. Bisa, kalau dikarenakan faktor Manusia. Kenapa bisa terjadinya longsor? Kenapa bisa terjadinya banjir? Itu karena lingkungan kita tidak seimbang. Coba dilihat banyaknya penebangan hutan, kemudian apa lagi? Sampah yang tidak terdaur ulang. Nah, bayangkan satu orang minum satu minuman kali juga 800 siswa di sini. Berapa sampah yang menumpuk? Itu tuh satu orang satu, apalagi gimana kalau satu orang itu dua lebih, berarti sampah kan menumpuk dan mengakibatkan banjir. Nah, apa kaitannya dengan materi sekarang? Sekarang kita akan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Kita belajar, ayo semuanya, karena sekarang jam terakhir, ayo semuanya kita SD. Tangan di pinggang. Kiri. Kiri. Kanan. Muter. Berat. Tangannya ke atas. Ke pinggir. Belakang. Sok hadap kanan. Pegang teman
Di sini capaian pembelajaran apa yang Ibu harapkan untuk kalian? Yang pertama, pada akhir fase ini peserta didik memiliki kemampuan penciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, kemudian nasional atau global terkait dengan pemahaman keanekaragaman makhluk hidup, kemudian peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, kemudian interaksi antar komponen bersekali. Nah, tujuannya untuk apa sih mempelajari tentang keseimbangan lingkungan? Di sini tujuan pembelajarannya melalui kajian literatur peserta mampu mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan dengan benar. Melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan dengan benar. Ini ada tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan satu buah video mengenai bagaimana kalau di dunia ini tidak ada pohon, apa yang terjadi? Longsor ya. Ya. Lagi Gunung. panas, banjir. Coba perhatikan video ini. Bisa. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk seharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sama menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemuin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih susah karena hutan masih udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak gini? Ini fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga cara bersembunyi yang lebih kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen buka lahan. Baru cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila tuh. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang berkembang ini gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penambangan dan pembakaran ini dalam sekitar 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan yang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalankan berbagai solusi untuk mencegah api biar gak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara
tentang ini dan bikin banyak orang mungkin sadar mengenai kebakaran hutan dan lahan. Kalau media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebenarnya video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, Nah, dari tayangan video tadi, siapa yang mau menjelaskan? So, si Pak, apa yang bisa disimpulkan atau mau apa tentang video tadi? Jadi ternyata teman-teman, hutan itu ternyata lebih penting ya peranannya dari apa yang kita pikirkan selama ini. Ya betul, emang peranan hutan itu sangat penting. Jadi anggapannya itu sangat berbahaya untuk permukaan bumi kita. Ada lagi? Ya. Prof. Nabil. Jadi sekarang kita harus jaga pohon-pohon yang ada dulu supaya tidak muncul hujan. Dari tayangan video tadi, kemudian apa yang dipikirkan oleh kalian, ternyata banyak permasalahan ya di lingkungan kita. Ya. Dari penumpukan sampah, kemudian hutan yang gundul, kemudian apa lagi? Kebakaran hutan itu dari hal sepele loh. Bagaimana bisa terjadi bencana-bencana yang sedang kita alami itu akibat dari ulah manusia sendiri. Nah, untuk sekarang silahkan bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD yang mau Ibu berikan. Silahkan duduk berkelompok. Nah, LKPD-nya udah? Di situ ada beberapa permasalahan. Silakan untuk memberikan tanggapan atau solusi dari masalah tersebut. Nanti kalian presentasikan. Silakan untuk kita kerjakan.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keseimbangan lingkungan. Di materi pertama akan dibacakan oleh Rita Mawati. Disebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Jawabannya, gambar 1, tanah longsor, faktornya aktivitas gunung berapi erosi. Gambar 2, banjir, faktornya curah hujan tinggi. Gambar 3, limbah sampah, faktornya gempa bumi. Gambar 4, pencemaran udara, faktornya limbah pabrik. Selanjutnya pemateri kedua akan dibacakan oleh Risma Ismaya. Penjelasan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar 3 dan 4. Pada gambar ketiga, pencemaran tersebut diakibatkan oleh masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk seperti pada gambar tersebut. Pada gambar keempat, dari gambar tersebut dapat menimbulkan polusi udara atau tercemarnya udara, dan faktor yang mengakibatkan pencemaran tersebut adalah kurangnya perawatan terhadap kendaraan yang digunakan. Selanjutnya, pemateri terakhir akan dibacakan oleh Rara. Jelaskan dampak perubahan lingkungan yang terjadi pada peristiwa gambar 4 serta adalah alternatif penanggulangannya. Jawabannya, polusi udara atau udara tercemar dan menimbulkan pernyataan pada pernapasan. Cara menanggulanginya, merawat kendaraan supaya tidak sampai mengeluarkan hal yang berbau mencemarkan lingkungan dan langsung memperbaiki kendaraan tersebut. Juga sudah mulai mengeluarkan sedikit asap. Jika tidak bisa diperbaiki, diharapkan untuk menjualnya. Kalau tidak, jangan keseringan menggunakannya karena dapat mencemarkan udara. Silakan bila ada yang Baik, saya ingin bertanya dari kelompok 1. Apa saja aktivitas manusia dapat memperbesar tanah longsor? Baik, izin menjawab pertanyaan kelompok 1. Jawabannya, aktivitas manusia yang dapat memperbesar risiko tanah longsor adalah pengangguran tanah dan pembangunan tanah. Berencana sehingga merusak lapisan tanah. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Linda Nurhasana, saya dari kelompok 5. Izin bertanya, apa penyebab terjadinya tanah longsor? Izin menjawab juga pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya, penyebab tanah longsor adalah air yang menyerap membuat tanah mengalami pergeseran ini yang menyebabkan erosi tanah dan terjadi bencana longsor. terima kasih. Sekian dari kami. Maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok terakhir silakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan keseimbangan lingkungan. Pertanyaan pertama yang akan dibacakan oleh saya. Sebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya longsor, erosi tanah, curah hujan tinggi, getaran pada tanah, lereng tebing yang terjal, kurangnya kepadatan tanah. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya banjir adalah curah hujan tinggi, membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, bangunan tinggi, rendahnya daratan. Lanjut. Faktor-faktor yang mengakibatkan
mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah adalah penggunaan produk plastik kemasan, limbah rumah tangga maupun industri yang terus terbentuk dalam jumlah besar secara berulang. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara adalah kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung berapi meletus, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Lanjut ke soal yang kedua, akan dibacakan oleh Muhammad. Jadi pencemaran yang terjadi pada gambar 3 dan 4 adalah pencemaran udara. Lanjut ke soal yang ketiga yang kedua. Jelaskan dampak perubahan lingkungan yang terjadi pada peristiwa di gambar 4 serta carilah alternatif penanggulangannya. Dampak yang ditimbulkan pada gambar 4 adalah polusi udara dan menimbulkan penyakit pernapasan. Cara menanggulangi dengan merawat kendaraan supaya tidak sampai mengeluarkan hal yang berbau mencemarkan lingkungan, menanam pohon, berjalan bersepeda atau memanfaatkan transportasi umum. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Simana Jatuh Komda dari nomor 4. Izin bertanya. Di jawaban pertanyaan nomor 3, penanggulangan dari pencemaran udara yang didapatkan oleh negara-negara Jepang, apakah efektif dan juga bisa diterapkan di warga Indonesia? Izin menjawab, bisa dan efektif. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 izin bertanya pada kelompok 3. Bagaimana curah hujan dapat memicu tanah longsor? Baik, terima kasih. Izin menjawab, curah hujan tinggi dapat mengurangi daya cengkram tanah dan memicu longsor. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor. Karena saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Ketika musim hujan, air akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga sehingga terjadilah pergeseran. Itu. Cukupkan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan berbicara ataupun agak sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari presentasi kalian, Ibu akan memperjelas lagi atau menambah-nambah materi-materi yang kurang dari presentasi kalian. Di sini keseimbangan lingkungan. Pertama, ada yang disebut dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi dari segala faktor. Ada faktor abiotik dan biotik. Kalau perubahan lingkungan itu ada 2 faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor apa? Faktor manusia. Kalau faktor manusia, Buang buang sampah dan pembuangan. Kalau faktor alam, baik itu hujan deras, gempa, angin itu faktor bencana yang diakibatkan oleh alam dan juga manusia. Di sini pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran air ada suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat
organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Kemudian di sini penyebab pencemaran air, pembuangan limbah industri ke perairan, kemudian pembuangan limbah rumah tangga atau domestik ke sungai seperti air cucian, air kamar mandi, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, terjadinya erosi yang membawa partikel-partikel tanah ke perairan, kemudian ada penggunaan racun atau bahan peledak dalam menangkap ikan, ada pembuangan limbah rumah sakit, limbah peternakan ke sungai, kemudian tumpukan minyak dikarenakan kebocoran. Salah satu merupakan penyebab pencemaran air. Di sini ada pencemaran tanah. Pencemaran darat atau pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga menurunkan kualitas tanah tersebut, di mana polutan bisa berupa zat-zat bahan pencemar baik berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi dan mikroorganisme. Nah, ada penyebab pencemaran tanah di sini. Ada limbah domestik, ada limbah industri, ada limbah pertanian. Limbah domestik ini salah satu contohnya itu adalah sampah basah atau organik yang mudah diurai. Kemudian limbah industri adalah limbah padat hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah pertanian seperti pestisida dan DDT atau dikelola di pentil tanah. Di sini limbah berdasarkan golongannya. Ada limbah cair. Limbah cair mengacu pada sebuah lemak atau minyak atau lumpur, air pencucian, limbah deterjen dan air kotor yang telah dibuang. Mereka berbahaya dan bagi lingkungan kita dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Air limbah sering disebut dari segala limbah yang ada di dalam bentuk cair. Kemudian di sini ada limbah padat, ada limbah organik, ada limbah daur ulang. Limbah padat adalah semua jenis sisa sampah seperti kaca, keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam dan kaleng. Kemudian ada limbah organik. Limbah organik itu mengacu pada limbah daging, limbah kebun, kemudian limbah makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Nah, sering berjalannya waktu, limbah organik ini mudah terurai dibandingkan limbah non-organik. Kemudian di sini ada limbah daur ulang. Semua barang yang dibuang seperti logam, furnitur, sampah organik yang dapat daur ulang termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya ini contohnya B3, bahan baku berbahaya. Nah, limbah B3 ini termasuk limbah yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, reaktif. Singkatnya, mereka ada limbah yang menimbulkan ancaman signifikan atau potensi bagi lingkungan. Salah satu contohnya itu adalah semprot nyamuk. Itu salah satu limbah B3. Nah, upaya penanggulangan perubahan lingkungan ada di sini. Pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik dapat diadakan dengan cara mengolah limbah tersebut menjadi kompos. Kemudian biogas dapat dilakukan dan memanfaatkan makhluk hidup pemakan sampah organik. Kemudian ada pengolahan limbah organik. Pengolahan limbah organik dapat dilakukan dengan memusnahkan sampah dengan cara mengisolasi sampah hingga terjadi degradasi fisik, kimiawi maupun biologi dengan cara sanitary landfill. Pengolahan limbah juga dapat dilakukan dengan proses pembakaran sampah padat menjadi abu gas dan energi panas melalui proses insinerasi. Etika lingkungan. Nah, etika lingkungan. Istilah etika lingkungan ini berasal dari istilah etis, artinya pantas, maupun sopan santun.
Etika merupakan penilaian pada tindakan, moralitas atau tingkah laku maupun perbuatan baik maupun tidak baik yang dilakukan secara serta merupakan suatu hukum yang tidak tertulis. Dan terima kasih. Demikian penguatan materi dari Ibu. Bagaimana? Apakah hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Nah, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Cung. Nanti. Baik, saya akan menyimpulkan tentang materi tersebut yang mengandung materi tersebut keseimbangan lingkungan. Jadi kita di mana di sini sebagai manusia harus menjaga pencernaan lingkungan, hutan, gunung, tanah agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan tersebut. Nah, untuk mengakibatkan itu, maka mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan kita tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, silakan untuk membuka soal postgrad dari Google Form di grup kelas masing-masing. Silakan. Tugas minggu depan silahkan memisahkan antara sampah. Kita akan daur ulang sampah anorganik. Silahkan cari sampah yang bisa dibuat kerajinan. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan ketua untuk siap-siap ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.